Bang. Betul nggak? Hai, gue Atit, ini Riza, dan ini Poli. Dan selama beberapa menit ke depan, kami akan cerita-cerita tentang perjalanan kami ke Korea November 2022 lalu. Dan sedikit juga berbagi tips dan trik buat flight bareng sama toddler. Karena ini jadi perjalanan pertama kali buat bawa anak. Siapa tahu bisa bantu teman-teman yang mau ke Korea atau mau flight bareng sama toddler juga. Pagi ini bangun jam 4 kurang, sebenarnya mata tuh masih perih jadi pengen tidur lagi, tapi nggak mungkin karena harus langsung siap-siap buat berangkat ke airport, padahal ngejar pesawatnya tuh masih jam 10 siang. Walaupun bangun subuh itu susah banget rasanya buat gue yang bukan morning person, tapi gue selalu suka deh mood jalan subuh kayak gini. Jalanan masih sepi, langit cantik banget, dan apalagi kalau lihat orang-orang yang udah mulai kerja dari pagi. Kayak bikin malu dan semangat ngelihatnya. Ya maju. Backpack yang kopernya saya timbang dulu ya. Oh iya. Jadi ini adalah flight pertamanya Poli dan jadi pengalaman pertama buat gue sama Riza juga bawa bocah naik pesawat. Tujuan kami tuh sebenarnya mau ke Jeju again. Dan karena harga tiket direct lagi super mahal banget, akhirnya kami mutusin buat pakai tiket promo SQ. Kita tuh dapat di angka 6,5 juta PP. Jadi dari Jakarta pertama ke Singapura dulu, terus dari Singapura ke Incheon, dari Incheon pindah ke Gimpo, and then dari Gimpo baru ke Jeju. Nah, dengan intensi mau berbagi cerita, gue akan share beberapa hal yang lumayan bisa menjaga kelancaran, kenyamanan, dan kedamaian buat bisa flight bareng sama toddler sampai ke Jeju. Yang pertama, pick the right time. Idealnya, flight di jam tidur pasti bakalan nyaman banget. Cuma sebagai warga-warga tiket promo kayak gue, harus sadar diri kalau kadang-kadang kita bakalan dapat penerbangan justru di time window beraktivitas. Contohnya kayak kemarin, gue berangkat dari Jakarta itu jam 10 pagi dan baru akan sampai ke Incheon jam 12 malam atau sekitar jam 2 dini hari di waktu sana. Nah, akhirnya menurut gue penting banget buat kita punya istirahat yang berkualitas sebelum perjalanan atau sempetin buat meditasi atau cari apapun yang bisa booster mood. Yang kedua, check in early. Sebenarnya awalnya gue cukup agak ngerasa berlebihan, flightnya itu baru di jam 10 lebih, tapi jam setengah 5 subuh gue udah berangkat dari rumah. Tapi ternyata keputusan buat sampai di airport lebih dulu, ini adalah cukup ideal buat Poli. Karena dia jadi punya waktu buat adaptasi, bisa mampir dulu ke toko buku, cerita-cerita tentang pesawat, lari-lari ngabisin energi, dan bisa ngakomodir family briefing juga. Di setiap family briefing, gue, Ija, dan Poli itu akan ngobrol. Dan kali itu kami ngobrolin tentang kesepakatan di pesawat. Misalnya do-don'ts di pesawat, dan juga hal-hal yang kira-kira bisa membuat Poli nyaman ataupun nggak nyaman. Intinya kita mempersiapkan Poli supaya Poli bisa membayangkan dan bisa mempersiapkan diri di pesawat itu seperti apa sih. Jadi mengurangi rasa kaget dan ketidaknyamanan dia. Yang ketiga, snack platter. H-1 jadi mikir, gimana ya caranya bikin snack platter yang kira-kira bikin anak gue happy, diisi dengan nutrisi-nutrisi yang baik, gak banyak sampah, dan yang paling penting, gampang buat gue ngerjainnya. Akhirnya gue bikin ini. Boxnya gue pakai yang ada di rumah, collapsible silicone box plus cupcake silikon IKEA. Isinya berhubung gue dan Poli sangat meminimalisir makanan kemasan yang umumnya ada 4P, pewarna, pengawet, pemanis, dan perasa. Ada kacang-kacangan, ini gue beli kiloan di bulk store, terus keripik ubi, dan ada jeruk yang gue beli di depan gang rumah.
plus strawberry karena kebetulan kemarin banget dikasih sama tetangga. Ini win-win karena gue happy nilai-nilai hidup kami tetap bisa dipenuhin, ditambah Polly lebih happy lagi makannya. Yang keempat, reusable sticker. Jadi Polly tuh lagi seneng banget main-main stiker tempel-tempel gitu ya. Cuma berhubung gue lagi dalam perjalanan mengurangi limbah sehari-hari, jadi akhirnya gue mencari kira-kira apa yang bisa mengganti dan ketemu sama reusable sticker book ini. Kalau udah ditempel-tempel bisa jadi papan cerita, jadi tetap bisa dipakai kesananya. Dan gue akan coba taruh link pembeliannya di description box below ya. Siapa tahu ada yang butuh bisa cek di sana. Gue dan Ija memang membiasakan Polly untuk explore dan pakai imajinasinya untuk mainin apapun selama tidak membahayakan dan merugikan. Jadi sejauh ini Polly memang gak punya attachment dengan mainan tertentu atau apapun yang ada di rumah. Nah, yang bisa dimanfaatin di pesawat tuh ternyata banyak. Salah satu contohnya adalah main role play bareng sama anak. Kayak misalkan pura-pura nyetir pesawat atau pura-pura pesan ketika lagi jam makan. Lalu manfaatin tisu-tisu bersih, kertas-kertas bekas, kantong muntah bersih, dan segala cutleries yang bisa dipakai buat media permainan. Kebetulan staff SQ juga baik-baik banget. Kami dikasih board game paper, alat tulis, dan lain-lain buat main sama Polly. Jangan lupa, kalau bosan bisa diajak jalan-jalan juga. Gue dan Riza selalu coba untuk memberikan Polly ruang yang cukup untuk dia bisa explore dan nyaman menikmati perjalanan. Polly boleh lihat, mencet, megang, atau explore apapun asalkan 3 hal. 1. Tidak menyakiti diri sendiri. 2. Tidak mengganggu dan menyakiti orang lain. 3. Tidak merusak properti. Oh iya, Polly memilih buat cuma makan sesuap nasi doang sepanjang perjalanan, dan gue memilih buat gak maksain buat dia makan. Saat ini umur Polly 2,5 tahun dan belum pernah gue kasih gadget. Bukan berarti gue anti gadget, tapi sedang memikirkan sebenarnya kayak gimana sih penetrasi digital yang baik supaya semuanya bisa tetap berjalan seimbang. Tapi meskipun begitu, aku tetap download beberapa games di iPad anak yang sesuai sama umur Polly. Pokoknya aku mikir gimana caranya perjalanannya bisa nyaman. Jadi kalau ternyata butuh bantuan gadget, semuanya udah siap. Tapi ternyata bahkan kita lupa kalau kita bawa si iPad itu. Anyway, siapa tahu ada yang mau bertanya, untuk mendampingi Polly yang sampai saat ini belum dikasih gadget, itu biasanya gue dan Riza juga sangat mengurangi konsumsi gadget sehari-hari. Sebagai gantinya, Polly gue beliin kamera pocket buat dia bisa meng-capture foto dan video sambil belajar tanggung jawab sama barang bawaan. Jadi ini dikalungin gitu ke dia, dan kalau misalkan sampai hilang atau ketinggalan, dia harus ngambil dan mencari sendiri. Alhamdulillah ini gak kejadian sih, tapi sebenarnya gue sudah mempersiapkan diri untuk disebelin atau disinisin atau dijudesin sama orang-orang kalau Polly sampai nangis atau teriak-teriak sepanjang perjalanan. Intinya gue pengen menjaga vibrasi dan frekuensi diri gue supaya bisa jadi sumber kenyamanan dan ketenangan juga buat Polly, karena semua ini adalah pengalaman pertama dia juga. Sekian tipsnya, sekarang balik lagi ke perjalanan gue, dan ini kami udah sampai di Changi. Ini lagi di Singapura, transit 3 jam. Abis ini kita flight lagi ke Incheon. Iya, betul nggak? Incheon? Ada waktu 3 jam, asalnya mau ke Muji tapi nggak sempet. Akhirnya kita makan fishbowl. Abis ini mau langsung ke gate lagi. See you! Jadi sebenarnya kan transit di sini tuh kayak sekitar 3 jam, tapi ternyata di reschedule nih. Dan udah lama banget nggak ke Changi. Ternyata 3 jam di Changi ya nggak cukup gitu buat ke Jewel, even ternyata nggak sempet. Jadi di sini cuma numpang makan doang sama sholat. Dan sekarang udah mau ke gate buat ke Incheon. Udah kita bisa jalan ini lantainya. Oh aman kok, ntar kalau misalnya udah nyampe sana ibu langsung berdiri ya. Kalau ada orang juga ibu berdiri. Sekarang ibu berdiri ya, bye-bye. By the way, ini pertama kalinya nyobain ngomong nge-vlog kayak gini sambil jalan di depan orang-orang. Ternyata sama sekali nggak mudah. Terus ini kayak mata panda. Terus dia itu semuanya ada bercak-bercak segala macam, nggak pakai makeup sama sekali, nggak pakai sunblock juga. Belum sempet ngapa-ngapain dari tadi pagi.
Capek banget nih hari ini. Karena ibu Udah makan, udah cuci muka, udah sholat. Sekarang kami flight lagi sekitar 5 jam menuju Incheon. Poli Ija akhirnya tidur, gue jadi punya waktu buat ngerjain deadline yang dimana saat ini adalah edit YouTube review kulkas dan beberapa short video buat brand. Buat yang bertanya-tanya, waktu kemarin gue ke Seoul itu udah nggak ditagih PCR dan udah nggak ada PCR on arrival juga. Jadi teman-teman paling jaga kesehatan aja sih selama di sana. Another tips, jangan lupa isi Q-code dari Jakarta sebelum cabut ke Korea. Karena bisa mempermudah perjalanan dan jadinya nggak terlalu ngantri di migrasi. Karena delay dan tadi ngantri Q-code cukup lama, alhamdulillah sekarang udah jam 12 malam dan udah sampai di Incheon. Poli masih aman sentosa, moodnya masih baik, padahal culture shock juga karena di sini udah minus 3 derajat dinginnya. Urusan migrasi udah kelar, koper udah diambil, saatnya aktifin internet. Gue pakai eSIM supaya nggak harus bawa-bawa modem dan ganti-ganti kartu. Sekarang bisa ngejar kereta terakhir ke Airbnb. Dan besok akan ketemu lagi sama teman-teman buat cerita-cerita tentang Jeju. Bye!